Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Saya Bagastriana Pamungkas, izinkan saya untuk memulai penjelasannya. Siklus asam sitrat disebut juga siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat, yaitu serangkaian reaksi di mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil CoA dan mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Siklus diawali dengan reaksi antara gugus asetil pada asetil CoA dan asam dikarboksilat 4 karbon oksaloasetat yang membentuk asam trikarboksilat 6 karbon, yaitu sitrat. Pada reaksi-reaksi berikutnya, terjadi pembebasan 2 molekul CO2 dan pembentukan ulang oksaloasetat. Fungsi siklus Krebs. Fungsi siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Hal ini terjadi karena glukosa, asam lemak, dan banyak asam amino di metabolisme menjadi asetil CoA menjadi intermediate yang ada di dalam siklus tersebut. Siklus asam sitrat juga mempunyai peranan penting dalam proses gluconeogenesis, transaminasi, deaminasi, dan lipogenesis. Fungsi utama siklus Krebs yaitu menghasilkan karbon dioksida terbanyak pada jaringan manusia, lalu menghasilkan sejumlah koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP, lalu mengkonversi sejumlah energi serta zat intermediate yang berlebihan untuk digunakan pada sintesis asam lemak, lalu menyediakan sebagian bahan keperluan untuk sintesis protein dan asam nukleat, dan melakukan pengendalian langsung atau tidak langsung allosterik terhadap sistem enzim lain melalui komponen-komponen siklus. Tahap siklus Krebs. Adapun tahap siklus Krebs yang pertama yaitu tahap persiapan atau dekarboksilasi oksidatif. Setelah melalui tahap glikolisis yang berlangsung di dalam sitoplasma, produk berupa asam piruvat akan masuk ke dalam membran dalam mitokondria sel tubuh untuk melanjutkan reaksi persiapan sebelum benar-benar memasuki siklus Krebs. Pada tahap ini, molekul asam piruvat mengalami oksidasi dan berubah menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Proses ini disebut juga dengan dekarboksilasi oksidatif atau reaksi oksidasi yang menyebabkan berkurangnya komponen karbon. Terlihat bahwa sebelumnya asam piruvat memiliki 3 atom karbon. Setelah mengalami oksidasi, asam piruvat berubah menjadi asetil CoA yang hanya memiliki 2 atom karbon. Proses pengurangan jumlah karbon inilah yang dinamakan dekarboksilasi. Atom karbon yang dilepas kemudian bergabung dengan atom oksigen membentuk CO2 dan dikeluarkan dari tubuh. Selain menghasilkan asetil CoA, proses oksidasi ini juga mengubah NAD+ menjadi NADH. Selanjutnya, molekul asetil CoA inilah yang sebenarnya menjadi bahan baku di dalam siklus Krebs. Yang kedua, ada tahapan siklus Krebs. Ada 8 tahapan pada siklus Krebs, di antaranya adalah tahap pertama yaitu sitrat sintase. Proses yang berlangsung di tahap ini dikenal dengan hidrolisis. Pada tahap ini terjadi penggabungan molekul asetil CoA dengan oksaloasetat, membentuk asam sitrat yang dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Kemudian tahap kedua yaitu isomerase sitrat. Pada tahap ini asam sitrat yang sudah terbentuk diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+.
Saya Vanessa Repianandita dari kelompok 9 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu mengenai tahapan siklus Krebs. Tahap yang ketiga yaitu isositrat dehidrogenase. Pada tahap ketiga ini berlangsung proses dekarboksilasi atau perombakan pertama. Isositrat yang terbentuk pada tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalusuksinat yang terikat enzim oleh enzim isositrat dehidrogenase. Selain itu, pada tahap ini isositrat juga diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Tahap keempat yaitu alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Dalam tahap ini terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Tahap kelima yaitu suksinatikonase. Pada tahap kelima ini terjadinya konversi suksinil-CoA menjadi suksinat. Proses pengubahan ini berbeda dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Pada tahap ini, proses konversi tidak hanya dibantu oleh enzim saja, melainkan juga memerlukan Mg2+ dan GDP yang dengan PI atau fosfat akan membentuk GTP. GTP inilah yang akan diubah sebagai ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Tahap keenam yaitu suksinat dehidrogenase. Suksinat yang telah dihasilkan pada tahap kelima akan didehidrogenase menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh yaitu hidrasi. Hidrasi ialah penambahan atom hidrogen pada ikatan ganda karbon yang ada pada fumarat sehingga menghasilkan malat. Tahap ke-8 yaitu regenerasi oksaloasetat. Tahap ke-8 ini merupakan tahap akhir dari siklus Krebs. Pada tahap ini terjadi pengubahan malat oleh enzim malat dehidrogenase membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat ini berperan untuk menangkap asetil-CoA sehingga proses siklus Krebs dapat berlangsung kembali. Untuk mencukupi kebutuhan energi, siklus Krebs harus berlangsung 2 kali. Hal tersebut dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil-CoA. Hasil dalam 1 kali siklus Krebs menghasilkan senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain, yaitu 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Karena input substrat sebelumnya adalah 2 asetil-CoA untuk setiap 1 molekul senyawa glukosa, maka hasil yang didapatkan dari siklus Krebs pada proses respirasi ini adalah 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Satu senyawa lagi yang terbentuk dalam proses ini adalah CO2. Satu berasal dari proses pembentukan NADH dari NAD+ yang menghasilkan 2 buah CO2. Karena ada 2 asetil-CoA yang digunakan, maka akan terbentuk 4 buah CO2. Bisa kita simpulkan, hasil dari proses siklus Krebs ini adalah 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.